Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum membahas perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, mari kita melihat potret, ciri, dan pola pembangunan di negara sedang berkembang dan di negara maju. Berikut potret negara sedang berkembang. Istilah negara sedang berkembang pada dasarnya timbul sebagai konsekuensi penggolongan negara berdasarkan tingkat kesejahteraan. Negara sedang berkembang juga merupakan sebutan untuk negara yang ekonominya masih terbelakang. Berikut ciri dan pola pembangunan negara sedang berkembang menurut beberapa ahli, di antaranya menurut G. Miller dan R. E. Baldwin. Pada umumnya, negara sedang berkembang memiliki ciri-ciri sebagai produsen barang-barang primer. Negara masih mengandalkan sektor primer sebagai pemasukan utama, yaitu hasil olahan sumber daya alam. Mayoritas penduduk memiliki mata pencarian dengan memanfaatkan hasil alam, seperti petani, nelayan, dan banyak lainnya. Mempunyai masalah tekanan penduduk yang serius seperti pengangguran, laju pertumbuhan penduduk tinggi, tingkat pendidikan rendah, dan lain-lain. Sumber alam pada umumnya belum banyak diolah. Hal ini bisa disebabkan karena rendahnya pendidikan dan minimnya penguasaan iptek. Penduduk yang masih terbelakang, kurangnya modal, dan berorientasi pada perdagangan luar negeri. Sedangkan ciri dan pola pembangunan negara sedang berkembang menurut Todaro, yaitu tingkat kehidupan yang rendah, produktivitas yang rendah, jumlah penduduk yang banyak, tingginya tingkat perkembangan pengangguran dan pengangguran semu, ketergantungan terhadap produksi pertanian dan ekspor produk primer, dependensi terhadap hubungan internasional. Dalam membangun negara yang berkembang memiliki dua pola. Pertama, masalah dan prioritas. Masalah adalah usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prioritasnya mengentaskan kemiskinan. Yang kedua, mengutamakan pembangunan. Sasaran utama pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembalikan harga diri masyarakat. Dalam melaksanakan pembangunan, pada umumnya secara bertahap sesuai dengan prioritas yang menjadi titik berat setiap tahapan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi negara maju. Negara maju adalah negara industri yang pendapatan per kapitanya tinggi atau tingkat kemakmuran tinggi. Pembangunan ekonomi negara maju memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu memiliki modal yang besar, tingkat investasi tinggi, tingkat produktivitas tinggi, sebagian besar penduduknya bekerja di sektor sekunder dan tersier, menguasai teknologi tinggi, kegiatan produksinya padat modal, banyak memiliki tenaga ahli, dan mobilitas penduduk tinggi. Secara garis besar, pola pembangunan di negara maju mencakup dua hal, yaitu pembangunan industri padat modal dan berteknologi tinggi, serta pola perdagangan dan perluasan pasar. Sumber pembiayaan pembangunan. Proses pembentukan modal dalam pembangunan ekonomi merupakan suatu hal yang sangat penting. Sumber pembiayaan pembangunan menurut Sukirno dan Wiratno. Sumber dana untuk pembangunan dibedakan menjadi dua sumber, yaitu sumber dalam negeri dan sumber luar negeri. Sumber pembiayaan dalam negeri
Yang pertama yaitu tabungan sukarela masyarakat. Bagian dari pendapatan yang diterima masyarakat yang dengan sukarela tidak digunakan untuk konsumsi. Yang kedua, tabungan pemerintah, yaitu keseluruhan pendapatan pemerintah dari pajak dan pendapatan lain dikurangi dengan pengeluaran rutin. 3. Tabungan paksa. Tabungan paksa didasari oleh anggaran defisit. Dan keempat, hasil dari perdagangan luar negeri. Hasil dari perdagangan luar negeri akan diperoleh bila penerimaan lebih besar dari penjualan, yang artinya jumlah ekspor lebih besar dibanding jumlah impor. Sumber pembiayaan dari luar negeri, yaitu bantuan luar negeri. Bantuan dari luar negeri yaitu aliran dari luar negeri berupa bantuan dari pihak resmi seperti badan-badan internasional dan pemerintah negara lain. Yang kedua, pinjaman dan penanaman modal. Pinjaman dan penanaman modal mengalir dari negara-negara maju ke negara sedang berkembang. Pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan upaya pembangunan yang bertumbuh pada 3 tiang pilar, yaitu sumber daya alam, kualitas lingkungan, dan kependudukan. Pelaksanaan pembangunan di segala bidang ada kalanya berdampak negatif bagi lingkungan, terutama lingkungan alam dan sumber daya yang akan mengalami kemunduran kualitas dan kuantitasnya. Oleh karena itu, pembangunan tetap dikembangkan namun selalu memperhatikan lingkungan. Dalam konteks global, prinsip pelestarian lingkungan yaitu menghormati dan memelihara komunitas kehidupan, memperbaiki kualitas hidup manusia, melestarikan sumber daya hidup dan keragaman bumi, menghindari pemborosan sumber daya yang tidak dapat diperbarui, berusaha tidak melampaui kapasitas daya dukung bumi, mengubah sikap dan gaya hidup orang per orang, mendukung kreativitas masyarakat untuk memelihara lingkungannya sendiri, menyediakan kerangka kerja nasional yang memadukan upaya pembangunan dan pelestarian, serta menciptakan kerjasama global. Setelah mengulas ciri dan pola pembangunan di negara sedang berkembang dan maju, bisa kita bedakan antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang pertama, dari kenaikan produk domestik bruto atau PDB. Pembangunan ekonomi itu hanya fokus pada kenaikan PDB, berbeda dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak menekankan pada PDB. Yang kedua, PDB dan jumlah penduduk. Berhubung pembangunan ekonomi itu sangat erat kaitannya dengan inflasi, maka pembangunan ekonomi selalu memerhatikan persentase kenaikan PDB dengan kenaikan jumlah penduduk. Yang ketiga, PDB dan kemajuan iptek. Coba perhatikan gambar pada layar. Kalian yang pernah ke kota, pernah tidak melintasi daerah yang sedang ada proyek pembangunan? Nah, pada gambar tersebut merupakan pembangunan LRT dan MRT yang dibangun di daerah Jabodetabek. Pembangunan LRT dan MRT itu termasuk ke dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi itu selalu memperhatikan perubahan dan kemajuan iptek. Kalau pertumbuhan ekonomi tidak memperhatikan hubungannya dengan iptek. Yang keempat, PDB dan kesejahteraan rakyat. Untuk masalah kesejahteraan rakyat, pembangunan ekonomi selalu memperhatikan apakah PDB yang naik juga diikuti dengan kesejahteraan rakyat atau tidak. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak memperhatikan hubungan PDB dengan kesejahteraan rakyat. Contoh, harga tiket LRT dan MRT. Untuk penentuan sebuah harga barang dan jasa, tentunya harus diperhitungkan juga inflasi yang terjadi supaya unit produksi tidak merugi. Oleh karena itu,
penentuan harga tiket LRT dan MRT masuk ke dalam pertumbuhan ekonomi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.